ada satu kekuatan yang kalau kemudian kekuatan ini dipakai dengan sempurna, sepertinya insya Allah rahmat Allah bakal turun, keberkahan juga bakal turun, kekuatan dari Allah akan turun, kemudahan dari Allah akan turun, rizki dan keselamatan dari Allah juga akan turun. Dan selanjutnya insya Allah mudah-mudahan tidak akan terdengar lagi tentang perusahaan yang tutup atau bangkrut, tidak akan terdengar lagi pabrik yang kemudian hengkang dari tanah air, tidak terdengar lagi kemudian demo di sana sini, insya Allah mudah-mudahan. Tentu saja tidak bisa dengan disuarakan cuma sekali. Harapan saya kemudian rekaman khutbah Jumat ini bisa kemudian di YouTube kan, lalu kemudian dijadikan satu tontonan wajib, pelajaran wajib, sebagaimana saya membangun rumah tangga saya. Insya Allah mudah-mudahan biidznillah ini bukan riya, bukan sum'ah, tapi menjadi targhibal linnasi fil iqtida, menjadi dorongan buat teman-teman semua, uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah begini, di dalam satu rumah tangga isinya suami dan istri, bila kemudian suami dan istri ini punya kekuatan yang namanya saling mendoakan, pasti subhanallah. Pertanyaannya, tidak semua suami istri itu mampu saling mendoakan. Nggak semua. Pengen tahu? Tanya aja diri sendiri. Ukurannya diri saudara. Iya sih, bener juga. Saya jarang tuh doain istri saya. Dan tanya para istri, kamu hari ini sudah doain ayah belum, Bu? Belum tentu jawabannya. Udah dong, belum tentu. Jawaban jujur lah ya. Jawaban jujur. Di dalam satu rumah tangga, bila kemudian sang suami mendoakan istrinya di perjalanan, ya Rabb, jangan sampai ada orang masuk ke rumah tangga saya, ngeganggu istri saya. Jangan sampai kemudian ada orang iseng pada istri saya. Jangan sampai kemudian istri saya kehabisan makanan, begini, begitu, itu. Kemudian di saat yang sama sang istri pun mendoakan sang suami, ya Rabb, jangan izinkan siapapun mengganggu suami saya, sehingga dia terjatuh pada maksiat, terjatuh pada dosa. Yang satu bilang, berikan rizki yang banyak buat istriku. Yang satu bilang, berikan rizki yang banyak buat suamiku. Sehatkan dia. Yang satu bilang, sehatkan dia. Yang satu bilang, amankan dia. Yang satu bilang, amankan dia. Ini bukan cuma persoalan saling mendoakannya saja, tapi Allah demen melihatnya. Kita paham kan? Bila mana persaudaraan kemudian dilihat oleh Allah, kasih sayang dilihat oleh Allah SWT, maka rahmat Allah akan turun bercucuran. Tapi bila kemudian dua-duanya mulai saling curiga, dua-duanya mulai saling tidak peduli, dua-duanya mulai saling tidak perhatian, tidak ada doa sama sekali yang terucap dari yang satu kepada yang lain, maka pelan-pelan kemudian keberkahan Allah tarik, sesuai dengan intensitas atau besaran dari penyebab dari ketidakberkahan itu kemudian ada. Di dalam satu rumah tangga, kakak dengan adik seperti itu, belum tentu kakak mendoakan adik-adiknya, dan adik belum tentu mendoakan kakak-kakaknya. Belum tentu, jamin. Pengen tahu ukurannya? Tanya aja. Punya adik enggak lo? Punya kakak enggak lo? Ingat dah, dari mulai subuh tadi sampai gini hari Jumat, ada begitu doa buat kita punya kakak dan adik. Jangan bersembunyi di balik begini ya. Udah kok, saya udah doain semua muslim muslimah. Bohong bos. Doa ente tidak dari hati ente. Ketika ente menyebut, ya Allah ampuni segenap kaum muslimin muslimah, betul-betulkah itu menjadi permintaan anda? Kita sama-sama tahu loh, enggak, itu apalan kita. Itu apalan kita, not coming from our heart, enggak datang dari hati kita. Inikah doa? Bukan Pak, bukan begitu. Ya Allah, kakak saya lagi ribut sama istrinya, tolongin. Begitu kalau mau doa mah, begitu. Ya Allah, adik saya ini ponakan saya, anak dari adik-adik saya. Ini ada yang keluar SMP, ada yang keluar SMA, ada yang keluar perguruan tinggi. Biar banyak rizkinya deh, biar nggak pusing. Saya kasihan tuh ngeliat adik-adik saya, ya Allah mana nggak kerja. Begitu doa mah, begitu doa mah. Doa itu bukan seperti yang tadi saya sebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya. Enggak begitu. Kecuali saudara benar-benar memahami bahasa Arab dan berdoa dengan substansinya, ruhnya, ya jadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana
wali jami'il muslimin. Oh, keren juga, lebih keren daripada yang tadi. Kenapa? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Quran, pakai bahasa hadis. Tapi siapa yang begitu? Kecuali sedikit. Si adik bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kakak saya itu saya udah lengkahin. Sampai sekarang nggak punya jodoh. Apa iya? Kalau kata orang-orang itu, kalau udah dilengkahin nanti yang dilengkahin susah jodohnya. Saya nggak percaya ya Allah. Bukankah itu perbuatan baik dia kepada saya, mengizinkan saya menikah, padahal dia sendiri belum menikah. Roh, berikan dia jodoh, berikan dia jodoh, berikan dia jodoh. Pagi, siang, sore, malam, ada yang begitu." Setelah si kakak bilang, "Nggak apa-apa, kamu nikah aja, nggak usah ngurusin kakak." Apa begitu? Enggak itu. Ustaz suuzon. Bukan suuzon, ente tanya aja diri ente sendiri. Saya punya adik, Ella, baru bercerai. Keluar dari lisan. Makanya saya bilang, mudah-mudahan cara saya membangun rumah tangga saya, cara saya membangun keluarga saya, cara saya kemudian membangun pertemanan, persaudaraan. Saya kemarin sama Mas Budi. Begitu saya kenal sama Mas Budi, dari mulai pertama saya kenal sama Mas Budi, udah dimasukin tuh dalam daftar list doa-doa saya. Sekarang saya berkawan lagi, dapat teman dari Vijay, masuk lagi doa-doanya. Jeng. Kita punya lembar khusus tuh berisi doa-doa daftar, termasuk Saifuddin, Samsudin, semua di Cikarang sini. 1000 kali saya nggak balas SMS teman-teman kadang-kadang, tapi doa mengalir dari mulut saya. Bukan berarti saya riak loh ya, tapi kerugiannya apa buat saya mendoakan saudara-saudara semua? Malah untung 2400 orang saya doain. Ustadz kok bilang-bilang sih? Nah, kan saya ngajar. Belum tentu ente ingat doain ustadznya. Tapi ini antara hubungan ustadz dengan jamaahnya. Insya Allah Pak, saya mendisiplinkan itu. Kenapa? Saya pengen dicintai gitu. Saya pengen disayang sama jamaah saya. Saya pengen disayang kemudian sama umat yang banyak ini. Masa iya sih kalau kita doain mereka semua, nggak ada satu aja yang ingat sama saya doain saya? Nggak mungkin kan gitu. Masa dari 2400 orang ini las nggak ada yang semuanya ingat? Nggak mungkin kan, pasti ada satu yang ingat. Secara ketika dia nanya aja, bisa nggak Jumatan di Cikarang? Itu kan udah inget namanya. Hubungan suami dengan istri, hubungan kakak dengan adik. Ella tentunya pengen menikah lagi. Apakah saya jadi abang tinggal diem? Apakah saya jadi kakak pengganti ayah, pengganti ibu yang sudah almarhumah? Lalu kemudian saya tidak mendoakan Ella. Enggak, kalau perlu kita puasa ya. Hari ini saya dengan adik saya punya satu hajat. Hari ini, percis sebelum masuk kemarin, saya punya satu hajat. Dan harus clear sebelum Ramadan ini berakhir. Adik saya Husnul, kemudian mengangkat Yasin. Mulai hari ini 40 balik sepanjang Ramadan hanya buat kakaknya. Subhanallah. Luar biasa. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Maksudnya gimana tuh Ustadz? Anda cuma pengen ngomong gitu loh. Nggak usah kita tarik keluar pabrik yang lain. Kita tarik di sini aja. 2400 karyawan-karyawati di sini. Saling mendoakan. Allah karim. Kayak apa itu? Ya Rob. Ente doain zoom 2400 orang. 2400 orang kan balik lagi tuh mendoakan ente kan. Sreng gitu. Subhanallah. Itu langitnya beda. Andai ini langit bisa dipindai dengan kemudian alat 10 dimensi gitu, akan kelihatan langitnya beda, ruhnya beda. Jangan buat sendiri ente doa. Oh, naikin gaji saya, naikin gaji, supaya saya bisa nikah, supaya saya bisa nyenengin orang tua, supaya saya kemudian bisa punya rumah, supaya saya begini dan amin. Jangan dong pelit sekali. Lu kan punya teman yang lain, lu doain dong teman yang lain. Kenapa? Karena pengaruh Pak. Satu, belum tentu orang lain bisa berdoa. Nah, ente yang jagain gitu. Belum tentu loh semuanya bisa berdoa. Ada yang merasa cukup-cukup aja sih gua sih. Nah, karena merasa cukup nggak berdoa supaya banyak rezeki, supaya bisa ke Mekah, supaya bisa nyenengin orang tua. Nanti yang gedenya kita bawa lagi nih, yang gedenya bos gitu. Kita bawa pabrik ini, doain pabrik-pabrik yang lain. Jadi doanya dipanjangin. Ya Allah, banyakin rezeki saya dan banyakin rezeki teman-teman saya sepabrik ini dan pabrik-pabrik yang lain ya Allah. Kan keren begitu doanya. Keren bos. Keren sekali. Ada 7 juta loh hitungannya. Jabodetabek doang. 7 juta. Lah kalau kita ngikut hadis Rasulullah,
Ya, likulli mu'minin wa mu'minatin, likulli muslimin wa muslimatin, yang kita doa buat dia, sedekatun, satu sedekah. Wa likulli sedekah bi asyri amsalihha. Setiap satu sedekah dikali 10. Berarti cuman doa begini doang. Ya Allah, semua buruh biar pada seneng dah, yang pada susah lagi. Itu ente seakan-akan sedekah 70 juta. Dan nilai itu terlalu kecil. Kalau konversian itu cuman satu orang 1 rupiah, terlalu kecil. Nilai asli kan yang hakiki cuman ada di sisi Allah. Tapi kalau kita boleh misalkan mengkonversi menjadi rupiah, maka kira-kira kalau 7 juta buruh lo doain, benar-benar dari hati lo doanya, berarti kan dikali 10, 70 juta. Lah 70 juta buat satu kalimat. Lah kalau kayak tadi udah 2 kalimat tuh, berarti udah 140 juta, Pak. Ya Allah, buru-buru nih semua biar pada seneng dah, biar nggak pada demo lagi. Itu udah 2 tuh. Udah 2 tuh. Biar pada sehat badannya 3 tuh. Biar pada hak-haknya terpenuhi semua 4 tuh. 4 kali 70. Udah berapa? Saya Pak dari dulu ya ini wala riya wala sum'ah. La ilaha illallah nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Saya memohon kepada Allah agar yang seperti ini jangan sampai membatalkan saya punya amal. Salah satu yang membuat saya naik menjadi ustadz adalah kesenangan saya mendoakan orang lain. Dari dulu. Kebetulan saya jadi murid juga senang minta didoain itu. Di luar perkara soal apa namanya ini aneh atau bid'ah atau ya kayak gitu-gitu deh ya. Itu zaman dulu saya suka datang ke kiai saya, kiai doain lah. Terus kata kiai gini, ya udah nanti sholat malam lah yang rajin, baca istighfar yang banyak, 1000 gitu. Lawat tuh lagi susah mah jangan cuma 10, 4000 gitu. Terus kita ngomong nih hati ke hati antara murid dengan kiai. Kiai, payah nih saya. Gimana mau sholat malam nggak tenang hati. Gimana mau baca istighfar? Ya udah, ntar kiai yang baca deh, ntar kiai yang bangun deh. Betul loh Pak. Teman-teman yang masih tinggal di kampung-kampung, yang masih punya guru di pesantren-pesantren balai, sepertinya punya pengalaman sama lah sama saya. Di overhandle gitu loh. Jadi si kiai yang puasa, si kiai yang sholat malam, si kiai yang kemudian berzikir. Ya tentu kalau kita bawa ke tempat orang pinter mah, ini jadi seminar. Jadi seminar. Apakah nyampe amal seseorang buat orang lain? Ya panjang. Panjang judulnya begitu. Tapi logika aja Pak gitu kan. Nah ini kan bukan kesedekah juga jadi. Mirip seperti orang tua sama anaknya, kira-kira begitu. Anak yang panas, dia yang baca Yasin. Dia yang baca Waqiah, dia baca yang Rahman. Anak yang ujian, dia yang puasa, kira-kira begitu. Lah orang Chinese saja, kalau kita ngelihat film silat gitu, film kungfu, film karate begitu, guru udah kayak orang tua. Nah karena saya demen didoain itu, ketika kemudian saya di posisi itu, saya kemudian melakukan hal yang sama. Dan saya lihat ya ketika kemudian ada orang naik, ada orang kemudian datang, ada orang kemudian berkunjung, ada orang kemudian minta didoain, dan kemudian saya naik itu, saya berada di atas doa mereka. Energi saya makin membesar, udah saya prediksi nih. Ketika dulu saya udah prediksi, waktu di awal-awal saya membangun kemudian dunia dakwah ini untuk menjadi jembatan saya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, punya surga, rahmat buat orang-orang tua saya dan guru-guru saya. Sampai zaman dulu gitu ya. Masya Allah dah, kalau kita cerita gitu, kita datang ke pasar, sama yang tidak kenal, Bang, ini ikannya udah habis apa emang belum, apa emang segini, kira-kira gitu ya. Terus tukang ikan jawab, ini hari ini, saya doain dah Bang ya, mudah-mudahan laku ya, makasih ya, Assalamualaikum. Andai ini bukan khutbah Jumat, tentu saudara sudah tertawa. Kalau saya kasih tahu kisah aslinya gitu. Siapa sih yang gak bingung ngeliat ada orang datang kelalang keliling pasar cuma doain doang. Tapi lama-lama mereka comfort sama saya gitu. Ini ada satu anak, bersih anaknya, perawakannya mungil, nggak tinggi, tapi dia kerjaannya hampir tiap minggu 2 kali, 3 kali. Itu saya mulai dikenal sama orang. So I am going known to be ustad. Saya mulai dikenal sebagai ustad. Padahal kan saya bukan ustad. Saya salik, tolib, santri, sama seperti saudara semua. Tapi sebab begitu saya ketok pintu rumah orang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Ada yang sakit di sini? Iya, sakit. Boleh lihat tak? Boleh. Duduk samping. Cedok. Bismillah. Malah zaman dulu ketika waktu masih banyak, saya ambil wudhu, Pak. Kita sholat hajat buat dia, supaya dia baik. Kita sholat tobat buat dia. Kalau emang ada dosa yang bikin dia punya penyakit ini jadi datang, kita doain. Nah, kalau ente nih pada jadi karyawan karyawati satu rumah ini, jadi staf nih satu rumah ini, ya Karim, antallah, Allah senang banget. Allah senang lihat ente berdoa kan. Apalagi ente doain orang, buat orang. Kalau bisa malah doa buat diri sendiri ntar aja belakangan. Jadi begini doanya. Kalau yang tadi kan begini nih, ya Allah kasih saya rezeki supaya saya bisa menikah, dan kasih ini teman-teman saya satu pabrik nih yang belum pada nikah biar punya jodoh. Nah, rundownnya dibalik. Ya Allah, nikahkan semua teman-teman saya yang belum menikah. Saya juga. Berikan rezeki semua teman-teman saya sepabrik ini, ya Allah. Saya juga. Kalau bisa begitu lebih hebat lagi. Belakangan aja kita ya. Tenang loh. Allah kalau ngasih rezeki ente pakai, seneng nggak? Senang. Lebih senang lagi kalau Allah kasih ente rezeki ente bagi orang lain. Nah, mulut kan dari Allah tuh. Ente pakai tangan ente buat berdoa, Allah senang. Tapi itu buat diri ente tuh. Tapi begitu kemudian mulut ente, tangan ente buat orang lain, ya salah. Bayangin bos, 2.400. Satu pabrik nih 2.400. Kalau biasain doa kayak begitu. Ya Allah, orang tua saya lagi sakit. Mungkin juga nih ada orang-orang tua yang lain yang juga lagi pada sakit. Jangan sampai pada puyeng dia. Jangan sampai pada utang. Jangan sampai rumah sakit ngebebanin dia. Ya Allah, sembuhkanlah orang tua kami, ya Allah. Dan barangkali juga ada di pabrik-pabrik yang lain lebih top lah gitu. Di perusahaan-perusahaan yang lain lebih top lah gitu. Ini nih kekuatan ya. Biar saudara-saudara ingat, kekuatannya namanya saling mendoakan. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Jangan pernah lagi doa buat sendiri. Jangan pernah lagi berdoa buat sendiri. Jangan pernah lagi doa buat sendiri. Ingat yang lain, ingat yang lain, ingat yang lain. Doain yang lain, doain yang lain, doain yang lain. Masternya saya itu ibu saya, master dia, master banget dia mah, almarhumah, top. Dia kalau saya ajak jalan ke mall itu ya, ke pasar tuh bisa lama sekali tuh jalan. Padahal cuma berapa meter aja. Ini Mas Budi yang hari ini ada sama saya ajak ke pabrik ini untuk ikut mendengarkan khutbah Jumat, mengenal ibu saya. Dia tahu. Itu kalau kita jalan sama beliau udah siap-siap. Itu bisa dari pintu timur ke barat bisa 2 jam. Kenapa bisa begitu? Dia nyamperin toko demi toko. Cuma mau nanya begini doang. Neng, udah nikah belum? Ibu saya. Zaman dulu gue malu sih. Belum tahu ilmunya. Apaan sih Bu? Nanya gitu. Satpam dideketin sama dia. Satpam, punya tabungan nggak? Lah orang kalau baru ditegur kayak gitu, cekakak kecekiki, kadang-kadang ngecilin, kadang-kadang anggap orang gila. Dulu ketika saya kecil, kalimat ibu saya gila tuh sering saya dengar. Si Yo mau gila. Itu sekarang saya bangga gitu. Dan malah sekarang saya ngajarin apa yang dipertontonkan, dipertunjukkan oleh ibu saya. Masih ada tuh orang-orang tua yang seperti ibu saya. Kalau belanja dia suka nanya anaknya gitu. Punya anak, Pok? Punya, daripada sekolah, daripada sehat ya. Mulutnya ada aja doain orang. Kita nih orang Indonesia, kalau naik lift, sesama lift, Assalamualaikum enggak. Apalagi doa. Tapi kalau ente ditakdirin sama Allah berangkat ke tanah suci Mekah, insya Allah kita doain dan berangkat, amin. Ente bisa berangkat ke Madinatul Munawwarah, kita doain, amin. Ente bakal kaget, asal masuk lift, yang di dalam lift bilang, Assalamualaikum, haikumullah, yutikumullah ajar, barakallahu fikum. Ente kenal enggak apa enggak? Itu sepanjang lift belum nyampe, doa aja tuh yang keluar dari orang-orang Arab yang muslim yang ada di tanah suci Mekah dan Madinah. Walaupun dalam satu tesis ya saya pernah bilang begini, belum tentu itu yang di lift orang.
Belum tentu tuh. Bisa jadi malaikat. Dia udah nungguin ente itu di lift. Begitu ente masuk tuh. Tapi apapun kita belajar. Nanti ada lagi orang masuk. Yang ini doain hayakumullah, yutikumullah aja, barakallahu fikum. Apa dah doa-doa kayak bahasa Arab gitu. Yang ini juga ikut doain lagi, terus kita di tengah-tengah begini. Subhanallah. Emang gak biasa doain. Lagian nyautnya juga bingung. Ini kekuatan saling mendoakan. Bagaimana kalau kemudian ribuan pabrik di tanah air saling mendoakan? Ente doain pabriknya, ente doain perusahaannya, direksi perusahaan doain lagi bawahannya. Nggak usah mikirin nih pabrik punya orang kafir, nggak usah mikirin nih pabrik punya orang non muslim, nggak usah pikirin kayak gitu dah. Kita doain pabriknya. Yang penting kalau pabriknya benar, kalau kantornya benar, perusahaannya benar, lu juga yang pada senang. Kenapa nggak doain dia? Alirkan kepositifan buat dia. Ya Allah, biar nih pabrik nih ada sampai akhir zaman ntar nih. Biar kata saya nanti udah nggak di sini, mudah-mudahan bisa menghidupi lagi dengan izinmu ya Allah orang-orang yang bakal datang setelah saya. Biar kalau punya utang nih perusahaan, mudah-mudahan utangnya lunas. Kalau ini perusahaan punya masalah, masalahnya beres. Kalau perusahaan ini punya targetnya kecapek. Ente begitu, dan itu nggak lebih dari no more than 5 minutes, nggak bakal lebih dari 5 menit. Doa mah bos, kalau ente pakai bahasa hati nggak bakal lebih dari 5 menit. Saya pernah ngelewatin pasar gitu dengan izin Allah nih cerita, mudah-mudahan Allah rahmati saya dan ibu saya. Ngelihat saya diam ngelewatin pasar, ditegur tuh. Ngelewatin pasar diam aja gitu. Doain dong. Dia lagi pada butuh doanya tuh, lebih pada butuh doa kamu tuh. Akhirnya sekarang Pak, kalau saya pulang jam 1:30 malam, 1 pagi, ngelihat tukang martabak lagi bersih-bersih, connect aja langsung, ya Allah, mudah-mudahan tukang martabak outletnya jadi 100 gitu. Dan teman-teman yang lain di satu pasar ini, dan teman-temannya di pasar-pasar yang lain di seluruh dunia, ya Allah, dari orang-orang yang dagang hari ini hingga orang-orang yang dagang hingga akhir zaman nanti. Besok saya bakal metik tuh doa-doa itu, cetek. Kenapa? Karena kata Allah, setiap kita doa buat yang lain, maka para malaikatnya diperintahkan Allah untuk mendoakan dia seperti doanya dia untuk saudaranya yang lain. Hebat ya. Ente didoain sama Yusuf Mansur udah senang, didoain sama Ustadz ente udah senang, didoain sama Kiai ente udah senang kan. Ini didoain sama malaikat. Ente batuk nih. Batuk. Doanya kan buat sendiri terus. Ya Allah, sembuhin. Nggak enak nih, sembuhin. Ya Allah, biar sembuh nih batuk nih. Kenapa sih nggak ngeliat yang lain juga batuk gitu? Kan ada yang batuk juga yang lain. Doain apa yang lain? Mudah-mudahan yang pada batuk biar sembuh. Susah amat sih nambahin gitu. Terus kan ada yang nggak batuk, doain juga dong yang lain. Mudah-mudahan yang nggak pada batuk jangan sampai nular. Jangan sebaliknya Ji. Merasa yakin pilek nih gue nggak bakal beres kalau belum nular yang lain. Jangan begitu doa. Jahat banget lo jadi orang. Justru sebaliknya gitu loh, kita doa. Oh jangan sampai yang nggak batuk-batuk nih, nggak enak. Ya Allah, gitu. Biar dah pada sehat, jangan sampai ada yang batuk. Biar saya aja udah yang batuk, jangan yang lain jangan. Sembuhin saya Allah, dan sembuhin semua yang sakit. Ini nih kekuatan saling mendoakan. Saya titip banget nih di pabrik ini. Dan rekaman ini minta tuh sama PPPA. Hingga tahu nih PPPA ngikutin saya terus nih selama bulan Ramadan. Ya udah saya bilang, kita ceramah yang beda-beda tiap tempat. Biar 30 hari saya ceramah 30 hal yang berbeda, insya Allah bisa kemudian jadi pelajaran, jadi kurikulum nanti di kemudian hari. Kasih tuh pabrik-pabrik yang lain nih dengerin nih, ente kan nggak datang cuma masuk kan, nih ente dengerin. Bikin halakonya, setelin DVD-nya. Biar jadi mengerti, oh begitu. Ini jangan jadi nafsi-nafsi, udah duit nafsi-nafsi. Masa doanya juga nafsi-nafsi. Ada interkoneksitas nanti, srek, saling ngeling, srek. Dan salah satu kemudian kuncinya adalah ketika kemudian antar mukmin, antar muslim mau saling mendoakan, Allah ngelihat gitu, ada persaudaraan. Nah ketika ada persaudaraan, di situ ada rahmat. Di situ ada rahmat. Coba dah saling maki, setan lo. Yang satu lagi bilang, lu yang setan. Yang satu lagi nambahin, bak. Coba kalau nggak habis nih dibakar. Kayak gitu Pak. Nah yang satu ini positif itu.
Yang satu ini positif. Mudah-mudahan ente sehat ya, ente juga ya, subhanallah. Nah, rezeki ente tambah banyak, ente juga ya tambah banyak rezekinya gitu. Saling saut menyaut yang positif, bigger, membesar, saat gitu. Ya Rabb. Terakhir, yang tidak disadari oleh Indonesia adalah Indonesia ini banyak, jumlahnya paling gede, salah satu negara yang paling banyak. Jika seluruh masyarakat pada ngangkat tangan begini bos, saling mendoakan buat negerinya, rasanya gitu ya, kalau cuma Amerika aja begitu, kita bisa 17 kali tuh dari Amerika tuh. Tapi kan kita sama-sama tahu yang sekarang ini terjadi gimana. Borok-borok kita sama-sama saling begini, kita begini bos. Ya gimana rahmatmu tuh? 2 orang doang yang dipilih, ributnya si Indonesia berdua ini. Orang kalau berdua salaman baik udah. Urusannya sih emang apaan sih? Usut banget kayaknya. Bagaimana rahmat mau diturunin di negeri ini? Ya lah tinggal berdua aja, bukan kongko baik-baik. Bicara baik-baik, antar fans juga begitu. Tapi yang terjadi saling ungkap kebohongan, ungkap kepalsuan, ungkap kemudian kejelekan, ungkap aib, ungkap ini. Oh udah begitu Pak, ada harapankah buat Indonesia? No, no hope. Alhamdulillahnya Pak, masih banyak orang-orang yang tidak begitu. Mudah-mudahan yang tidak begitu itulah yang lebih mendominasi energi bagi Indonesia ini, sehingga Indonesia will be better in the next future. Bakal lebih bagus di hari-hari yang akan datang. Oke, nyampe kita udah di khutbah yang pertama ini, selesai. Harapan saya mudah-mudahan tidak ada lagi kalimat seperti itu ya. Ya Allah, anak saya sakit, tolong sembuhin. Amin. Tam. Ya Allah, sehatin anak saya. Dan sehatin anak-anak semua karyawan-karyawati di sini ya Allah. Dan sehatin semua anak-anak karyawan-karyawati di pabrik-pabrik yang lain, di perusahaan-perusahaan yang lain ya Allah, biar pada tenang bapak-bapaknya itu bekerja, ibu-ibunya bekerja. Amin. Ya, insya Allah paham ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Mulai besok nggak bisa lagi kita kalau doa buat sendiri. Besok kalau dengar orang teman sakit nih, si fulan sakit, oh sakit, jangan begitu. Si fulan sakit, Masya Allah, Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillah. Begitu ente mau sholat sunnah, ba'diyah, tambahin lagi 2 rakaat. Buat siapa? Temen lagi sakit, mau doain dia biar baik. Masya Allah. Habis itu Pak, gedein lagi Pak. Kelar rumah, kelar kantor, perusahaan pabrik, doain kantor yang lain, pabrik yang lain, perusahaan yang lain, doain kemudian Indonesia. Habis itu li jami'il muslimin wal muslimat, baru ente dapat feel-nya tuh. Kalau kemarin nggak dapat feel-nya kali karena belum tahu. Sekarang udah paham nih. Begitu dia makin membesar lingkarannya, baru ente doa. Dan doa ya Allah dari saya mudah-mudahan semua anak-anak kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Wih cakep tuh Pak. Ente nggak bisa ngitung dah tuh berapa anak yang ada di seluruh dunia. Habis itu dikonversi yang Allah, setiap doa 1 anak jadi 1 sedekah, 1 sedekah dikali 10 kali jumlah lagi. Allah, betapa murahnya Allah memberikan kita pahala dan kebaikan insya Allah. Malah orang-orang zaman dulu Pak, miladun adama ila yaumil qiyamah, dari orang-orang yang terdahulu dari sejak zaman Adam hingga akhir zaman nanti. Hari ini aja kita nggak kurang lebih dari 2 miliar lah hari ini. Muslimat nih, semuanya nih nggak kurang tuh dari 2 miliar. 2 miliar aja kan kalau dikali 10 20 miliar Pak. Yang hari ini hidup loh. Kalau dihitung sama yang dulu sampai tahun 1900 aja udah nggak bakal bisa kehitung. Mundurin lagi 1800, abad 18. Mundurin lagi kemudian abad 17, 17, 16, terus sampai sebelum Masehi, terus sampai Adam. Ente kalau ditanya anaknya Adam berapa aja udah nggak paham kita. Taunya Habil Kabil doang. Banyak anaknya. Belum lagi dihitung tuh. Emang Ikrimah nggak dihitung yang diperbutin? Udah 3 tuh. Belum yang lain-lain. Masya Allah. Asik, ajib. Malah doain juga yang pada mati, benda mati ini doain. Ini biar tembok dia jangan sampai roboh ya Allah. Itu ibu saya begitu Pak. Lagi lewat kuda didoain sama dia. Ampun ya Rabb. Dulu saya malu.
Tapi begitu saya dapat ilmunya, benar juga. Suatu saat Mas Budi, saya jalan sama Mas Jody di Parangtritis, ada kuda. Terus begitu lewat, Mas Jody lewat doang begitu, sama ibu saya domelin, Jod, lewat-lewat aja, lu permisi tuh sama kuda, kasih salam, assalamualaikum gitu. Mas Jody komen waktu itu, elah bu, sampai kayak begitu. Masya Allah, jangan ketawa ya, karena ini kita bukan tausiah biasa, ini kita khutbah Jumat. Saya berusaha untuk tidak menghilangkan substansinya. Pak, itu kuda nengok pak, kuda nengok, sampai si Jody ketakutan saat itu. Astagfirullah, ini kuda nengok, bisa begitu pak. Begitu kemudian Mas Jody bilang, assalamualaikum kuda, jangan ketawa ya, jangan ketawa, please jangan ketawa. Saya cerita dalam bahasa yang khutbah, walaupun tetap berapi-api, tetap bersemangat. Begitu Mas Jody bilang, assalamualaikum kuda, kuda tuh beginilah. Allah karim. Nih tembok, lu pernah nggak doain musola nih, masjid biar nggak roboh? Nih doain. Orang tua zaman dulu gimana sih? Blimbing, biar lu berbuah ya, tak lu berbuah, gue bagi yang lain. Pohon jambu, biar lu berbuah ya, sambil nyiram gitu. Kita kan nggak pernah diajak ngomong. Pohon ngajak ngomong, apa ngajak ngomong, pasir, batu, angin. Ini angin nih nggak ada. Anak-anaknya nih, Ridho, Husnul, Henny, saya, Ella, misalin gitu di depan rumah. Ini angin nggak ada yang lewat nih. Terus ibunya ibu saya, nenek saya, ya emang itulah bedanya ya. Makanya wajar sih kalau kata orang-orang, ya alim ulama itu melahirkan lagi alim ulama, ya wajar juga begitu. Bukan berarti saya merasa beruntung, ya emang harus merasa beruntung gitu punya orang-orang tua kayak begitu. Nenek saya tuh ngomong gini, angin bisa diajak ngomong kok, suruh aja datang. Angin sini, kita pada kegerahan nih, percaya pak, beli nih, itu angin, wes, subhanallah. Orang Buddha tuh yang jago gitu. Beri cahaya buat bumi, beri cahaya dengan mataharimu. Kita enggak begitu kan, borok kayak begitu. Bikin laut tenang. Lo kan kalau kita mah ilaukan kota orang Betawi, masya iya si laut didoain gitu. Lah kalau laut ente nggak doain dia makan-makan orang gimana? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika boleh saya simpulkan di khutbah yang kedua ini, mari sebagai ajakan, yuk diri saya juga mendoakan yang lain sebanyak-banyaknya, dan diri saudara juga mendoakan orang lain lagi sebanyak-banyaknya. Mulai sekarang jangan sampai kita pelit dalam doa kita. Jangan pernah lagi bisa berdoa hanya buat diri sendiri, doain yang lain. Coba dikecilin, stratanya dimundur-mundurin, tapi sebaliknya juga stratanya dinaik-naikin, dimaju-maju. Maksudnya Ustaz, coba ente ingat-ingat orang terdekat ente pernah nggak didoain? Coba doain dia, istri atau suami, kakak atau adik, orang tua atau anak, kakek atau cucu, paman, ponakan, antar teman, saudara. Nah makin lebar seperti itu. Dan puncaknya saudara yang dirahmati Allah adalah kita mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah sepuncak-puncaknya yang mesti didoain. Ya Ustaz, Nabi kok didoain? Salah ente. Setiap ente doain aneh nih. Ini aneh kan bukan orang kayak apa tahu, biasanya begitu. Tapi coba aja. Ya Allah sehatin Ustaz Yusuf. Mau tahu? Bila aneh sehat, aneh bisa ceramah. Maka ketika aneh ceramah dalam keadaan sehat dan ada doa ente di kesehatan aneh, maka pahala aneh ceramah jadi pahala ente. Makanya banyak doain tuh ustaz-ustaz, keke, ulama-ulama. Barangkali itu juga salah satu yang membuat saya alhamdulillah insyaallah nih ada di mimbar ini. Zaman Agim dulu gitu doain Agim, zaman Arifin gitu doain Arifin, zaman ini gitu tuh doain Bang Zainuddin MC mau itu doain. Pada saat orang nyumpain Agim, pada saat orang nyumpain kemudian Zainuddin MC, nah kita mah keluar yang baik-baik aja terus. Doa aja terus. Asik. Kenapa?
Kalau gue doain tuh ulama sehat, gue doain tuh ulama balik lagi, gue doain tuh ulama tenang, lalu ulama itu kemudian berkarya mengabdi kepada Allah, maka seluruh karyanya pengabdiannya kita dapat. Enteng nggak? Ente cuma doain aneh sehat doang dapat pahala aneh. Waduh, kalau gitu bagaimana kalau kita doain Nabi? Yes, salam pahala Nabi. Wah, Allahumma sallim wa barik alaihi. Doanya sudah diringkes sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Sallu ala habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah puncaknya kita mendoakan siapa yang harus didoakan, yaitu mendoakan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Setiap kalian berdoa untuk kekasihku, untuk rasulku, untuk nabiku, maka doa kalian itu balik kepada kalian dalam keadaan nabi yang mendoakan kalian. Ya Rabb. Apalagi hari Jumat nih Pak, hari Jumat nih harusnya sih nangis nih kita nih ngomong begini, dosa kita banyak sih. Nabi dibangkitin, buat apa tuh? Buat jawab salam kita langsung. Kalau di hari Jumat ini, kapan waktunya? Dari mulai Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi mulut nih mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bismillah ya Pak. Mudah-mudahan ya, saya juga begitu disiplin. Insya Allah Indonesia juga bisa saling doa mendoakan, bukan saling hujat menghujat, caci mencaci, buka membuka, ya. Tapi saling kafar mengkafar. Tapi saatnya, udahlah, ada Allah, urusan kita. Tapi ya, wah, doain aja. Udah tanggung dia naik berdua. Siapa yang terpilih, ada doa di dia. Artinya apa? Ketika di 5 tahun menjabat, itu dapat pahalanya loh. Tapi kan, udah, tapi melulu ente bandel mak jadi murid. Bismillah. Yuk, hari ini kita berdoa sebagai penutup khutbah kita. Wa'lamu anna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Hakimus